Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya, Selina Diva Widiasti Jelita, akan memandu sebuah diskusi panel yang akan kita lakukan pada siang hari ini. Pada siang hari ini kami akan mengangkat literasi digital sebagai topik kita di diskusi panel ini. Sebelumnya kami sapa dulu para panelis kita pada siang hari ini. Pada panelis pertama kita Mbak Kerin. Halo Mbak Kerin, apa kabar? Ya, Mbak Kerin sudah online ya. Lalu Mbak Oksana, apa kabarnya Mbak Oksana? Alhamdulillah baik, Mbak Salim. Ya, baik. Alhamdulillah. Lalu setelahnya ada Mbak Diah Anggraini. Apa kabarnya Mbak Diah? Ya, baik Mbak Celin. Iya, Alhamdulillah. Dan panelis terakhir kita ada Mbak Titi Laras. Apa kabarnya Mbak Titi Laras? Ya, Alhamdulillah baik Mbak Celin. Ya, baik. Alhamdulillah. Seperti yang kita tahu, panelis kita di sini sudah pada siap. Sebelumnya saya akan memberitahu sedikit tentang literasi digital. Literasi digital adalah ketertarikan, sikap, dan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi komunikasi dan digital. Teknologi tersebut ia gunakan untuk mengakses dan mengelola sebuah informasi yang nantinya informasi tersebut dapat dianalisis, mengintegrasikan, lalu mengevaluasi informasi tersebut untuk membangun sebuah pengetahuan baru. Dan pengetahuan baru ini nantinya dapat membuat seseorang dapat berpartisipasi secara efektif di dalam masyarakat. Itu sekilas tentang literasi digital. Selebihnya kita pada kesempatan kali ini kami akan di literasi digital akan diinfokan atau dikemukakan pendapatnya oleh 4 panelis kita pada siang hari ini. Langsung saja, tidak berlama-lama, pada panelis pertama kita, Mbak Kerin Maulia, sudah siap? Baik, sudah siap Mbak Salim, minta tolong dimainkan ya, playkan PowerPoint-nya ya? Ya, baik. Sudah terlihat ya Mbak Kerin? Sebelumnya saya minta maaf kalau tiba-tiba nanti saya berhenti, itu sinyal saya di sini sedikit buruk ya, jadi mohon maklum. Ya, untuk tidak apa-apa. Sudah terlihat. Sebelumnya, yang nomor 1. Ya, ini sudah siap ya Mbak Kerin ya. Saya persilakan untuk mengemukakan pendapatnya. Baik, terima kasih Mbak Salim. Yang slide pertama Mbak Salim. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Kerin Mulaidewi dengan NPM 20103011066. Di sini saya akan membahas nih tentang literasi digital. Pertama kita harus tahu apa itu literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan atau kemampuan untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah dalam menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi beserta manfaatnya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kita masih kurang kemampuan literasi? Setelah saya melakukan riset kecil terhadap beberapa artikel yang saya temui di internet, saya mengidentifikasi bahwa alasan kita tidak baik atau kebanyakan orang atau beberapa orang mengalami
kesulitan atau mengalami kendala gitu dalam memahami literasi digital itu sendiri atau surfing di internet. Yang pertama adalah karena ketika kita membaca itu kurangnya kemampuan untuk menalar dan memecahkan masalah. Ini akibat dari saat kita kecil dulu, kita diajar untuk membaca, namun tidak diajar untuk menalar bacaan itu. Jadi, nggak ada tuh dulu yang saya alami, terutama setelah membaca sesuatu, saya nggak pernah ditanya, gimana pendapatmu tentang buku itu, dan sebagainya. Kemudian, kurangnya kemampuan critical thinking. Nah, karena kita kurang kritis dalam hal membaca, jadi setiap informasi yang kita dapatkan, kita tuh ambil aja matang-matang. Jadi, itu masalah utama kenapa kita selalu terjebak di hal dalam penggunaan internet. Kemudian, apa sih yang harus kita lakukan agar itu tidak terjadi kepada kita? Yaitu perlunya kompetensi literasi digital. Menurut Paul Gilster, ada 4 kompetensi literasi digital. Yang pertama adalah internet searching. Internet searching adalah kompetensi di mana kita mampu untuk mencari sesuatu yang kita butuhkan di internet dengan relevan. Ya, jadi seperti yang kita lihat di masyarakat adalah kebanyakan orang lebih mengutamakan untuk bertanya kayak sesuatu, misalnya hal-hal yang jelas-jelas di internet itu ada, tapi mereka lebih memutuskan untuk lebih baik aku bertanya kepada seseorang daripada mencari di internet alasannya karena malas dan sebagainya. Jadi dengan kemalasan kita itu bisa jadi kita mendapat informasi yang misleading gitu dari orang yang kita tanya. Jadi lebih baik kita tuh memiliki kompetensi untuk internet searching agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak inginkan seperti misleading atau kesalahpahaman dalam memahami sebuah informasi. Yang kedua yaitu content evaluation atau kompetensi di mana kita mampu untuk berpikir kritis dan memberi penilaian terhadap konten-konten internet yang ditemukan. Nah, seperti apakah sumbernya terpercaya, dari mana asal konten tersebut, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada hypertextual navigation, yaitu pengetahuan hypertextual navigation adalah pengetahuan di mana itu mengetahui karakteristik halaman web yang kita sehari-hari. Apakah web itu adalah web yang dapat dipercaya atau tidak, atau web yang gratis atau yang berbayar, which is itu lebih effortnya lebih bagus gitu. Biasanya orang-orang yang memilih website berbayar adalah orang-orang yang concern di bidang memberikan informasi melalui internet. Kemudian yang knowledge assembly adalah kemampuan untuk membangun sebuah pengetahuan dari segala informasi yang kita dapat melalui evaluasi dan juga pengujian validasi. Dalam arti lain adalah kita mengumpulkan sebuah informasi yang udah kita validasi kebenarannya, yang udah kita cari sumbernya, yang udah kita evaluasi sebelumnya, dan kita bangun dari situ sebuah pengetahuan baru. Next. Namun selain kompetensi literasi digital, perlunya ada elemen esensial pengembangan literasi digital. Tolong next. Menurut Douglas A.G.B., seorang peneliti literasi digital, 8 elemen esensial pengembangan literasi digital. Yang pertama adalah culture, yaitu pemahaman ragam konteks penggunaan dunia digital, di mana kita harus sadar bahwa dunia ini kompleks. Sebelumnya, Mbak, dunia ini kompleks, begitu juga dengan internet, dan banyak culture di dalamnya yang harus kita pilih-pilih nih, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Selain itu, memilah-milihnya juga harus dengan pemahaman yang kritis ya, agar kita selain terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, juga kita dapat mempelajari dari negara lain atau budaya lain. Kemudian ada kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten. Yang ketiga adalah konstruktif, adalah reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Komunikatif, memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Ini seperti yang tadi dipaparkan di kompetensi poin keempat. Kemudian yang kelima adalah percaya diri, kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Selain percaya diri, kita bertanggung jawab, artinya kita berani untuk surfing di internet. Yang keenam adalah kreatif, yaitu melakukan hal baru dengan cara yang baru.
Yang ketujuh adalah kritis. Kritis ini dalam artian kita menyikapi konten itu harus objektif gitu. Kita tuh nggak harus biner antara salah dan benar. Ada banyak hal di dunia ini yang nggak salah. Ada banyak hal di dunia ini yang nggak cuma salah dan benar. Jadi ada kalanya sesuatu yang buruk buat kita bukan berarti buruk buat orang lain. Jadi kita harus kritis. Kemudian yang terakhir adalah bijak. Bijak dalam artian kita itu bertanggung jawab secara peroleh informasinya dan akan kita share ini apakah itu adalah informasi yang sebenarnya, apa itu fakta, apa itu akurat dan sebagainya. Untuk menghindari kita dan orang-orang sekitar yang akan mendapatkan broadcast atau informasi yang kita bagikan ini tidak terkena berita bohong gitu. Karena bohong ini adalah suatu penyakit ya, bisa dibilang penyakit di sosial media yang terus menjamur dan sepertinya menjadi akar masalah segala yang ada di sosial media. Next, berita bohong. Berita bohong atau berita palsu atau yang kita tahu hoax adalah informasi yang dibuat seolah-olah benar adanya. Tujuannya dari berita bohong adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Nah, kenapa harus berita hoax dan bagaimana asal-usulnya gitu. Asal-usulnya ini yang tercatat ya, bisa jadi ini sebelum ada kasus ini ada banyak berita hoax tapi tidak tercatat gitu. Yang pertama adalah kisah John Maupassant, yaitu seorang tuan tanah yang dihantui oleh suara-suara drum setiap malam di rumahnya setelah dia kalah di pengadilan oleh William, seorang pemain drum. Jadi dia tuh bilang bahwa William ini adalah dia tuh seseorang yang mengguna-guna rumahnya. Jadi dari kisah ini John Maupassant ini menginginkan masyarakat, dia tuh menggiring masyarakat untuk membenci si William. Terus yang kedua adalah kisah dari Glanville. Glanville ini mengaku bahwa dia datang ke rumah Glanville ini mengaku dia datang ke rumahnya John Maupassant dan dia tuh mengaku bahwa dia melihat atau mendengar secara langsung kejadian aneh termasuk bunyi-bunyi drum tersebut. Setelah pulang dari rumah John ini, dia memutuskan untuk menulis 3 buku yang mengisahkan tentang seberapa seramnya rumah John Maupassant ini, dan dia jual 2 buku pertama itu sangat populer dan dia mendapatkan banyak sekali keuntungan dari kedua buku pertama, namun di buku ketiga dia mengaku bahwa segala cerita yang ada di buku-bukunya yang dimana dia labeli sebagai buku best of history, kisah nyata dan kisahnya John Maupassant ini, dia mengaku bahwa semuanya itu Kemudian ada kisahnya Benjamin Franklin, di mana dia mengaku dia memiliki sebuah benda bernama batu Cina yang dapat mengobati rabies, kanker, dan penyakit-penyakit lainnya. Namun setelah diusut ternyata batu Cina ini adalah tanda kusta biasa yang tidak memiliki kekuatan apapun, apalagi untuk menyembuhkan suatu penyakit. Jadi dari ketiga kisah ini, kisah di masa lalu ini kita bisa tahu bahwa hoax ini rata-rata tujuannya itu untuk keuntungan pribadi saja atau memprovokasi seseorang atau suatu kelompok. Namun dari ketiga kisah ini kita bisa lihat bahwa mereka tuh punya satu kaitan. Mereka tuh punya satu kaitan yang sama, yaitu cerita tentang hal-hal yang magis gitu. Dan nggak bisa dipungkiri bahwa masyarakat kita ini kebanyakan juga sebelum corona ini ya, sebelum adanya virus COVID-19 ini, kebanyakan berita hoax ini berbau-bau magis. Misalnya kayak batu ini bisa menyembuhkan sesuatu, kayak kisah nyata dari Pak Nori. Tahu nggak sih Nori? Nori kalau nggak salah namanya. Dia tuh dulu suka nyemplungin batu gitu ke air dan dia mengaku air itu sangat bermanfaat gitu, berkhasiat bagi kesehatan. Kemudian ada kisah tentang anak hilang di sini karena pulang maghrib dan lain-lainnya. Sebuah mitos-mitos yang dicampurkan kejadian masa kini itu kan termasuk hoax ya, menyesatkan. Rasanya apa sih masyarakat
itu bisa dengan hoax yang jelas nggak ada buktinya. Itu analisis orang memiliki mencari hal-hal mistis ini personal subjektif dan gagal menimbang informasi secara kritis. Orang-orang yang percaya juga sering melihat klaim cenayang dengan bukti yang membenarkan terlepas dari dasar pembuktiannya. Jadi, sesuai dengan riset tersebut, orang-orang itu cenderung percaya dengan sesuatu yang bahkan nggak pernah lihat. Nah, itu kenapa sumber hoax itu kebanyakan berbau-bau mistis gitu, magis. Namun nggak cuma mistis magis, ada beberapa tema berita hoax, antara lain adalah berita-berita yang lagi trending atau lagi in gitu ya, lagi hot topic gitu, seperti COVID-19 ini kan banyak sekali hoax-hoax yang menyebar. Kemudian ada SARA, paling tajam ya, kemudian kriminalitas, dan lalu lintas. Kenapa hoax tetap ada? Kalau misalnya kita sadar bahwa itu salah, kenapa hoax itu masih ada? Selain dengan kepribadian setiap orang bahwa akan mentah-mentah setiap informasi yang didapat, ada beberapa alasan nih kenapa hoax ini tetap ada, yaitu jurnalisme yang lemah. Kemudian faktor ekonomi, di mana mereka menjual sesuatu yang overclaim, yang klaimnya gitu untuk memenuhi ekonomi mereka sendiri. Jadi kenapa hoax ini faktor ekonominya itu sangat kencang dan banyak banget ya, karena mereka mau menjual sesuatu dari berita-berita berita hoax tersebut. Kemudian kemunculan internet itu sendiri, dengan kemudahan internet itu segala berita itu bisa nyebar. Satu orang yang percaya akan sebuah berita hoax, dia sebarkan ke temannya percaya, dia sebarkan lagi, itu adalah alasan kenapa berita hoax itu nggak bisa diputus. Atau kalau diputus pun, kalaupun diputus pun juga nggak secara seluruh jaringan itu bisa terputus. Kemudian munculnya media abal-abal. Media abal-abal ini adalah orang yang sengaja menulis sesuatu tanpa riset terlebih dahulu dengan nama yang ada di media. Kemudian yang terakhir adalah literasi media yang rendah. Nah, selain literasi masyarakat, juga jurnalis itu sendiri, itu penting. Kenapa? Karena hoax itu cuma berita bohong ada di sebuah pamflet, kemudian menyebar atau broadcast dari WhatsApp warga. Namun, hoax itu memiliki jenisnya masing-masing dan banget, dan itu tuh kalau misalnya kita nggak begitu teliti, kita akan tersamarkan gitu, karena mereka memang benar-benar nggak jelas itu, seabu-abu itu gitu. Yang pertama adalah next. Next. Yang pertama ada satir atau satir. Yang pertama ada satir atau parodi, yaitu sesuatu yang dibuat tidak berniat untuk merugikan, tetapi berpotensi untuk mengelabuhi. Contohnya adalah parodi, kebanyakan yang kurang mampu, terus ada orang lain yang ngolok-ngolok gitu. Nah, parodi-parodi seperti itu yang bikin asumsi masyarakat ini jadi beda gitu, bahwa itu ternyata nyata direkam dan mereka menyebarkan. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi perlunya pemahaman masyarakat bahwa parodi ya parodi, dan juga pemilik konten harus menyertakan
Dan juga pemilik konten ini seharusnya menyertakan gitu, disclaim bahwa ini adalah parodi. Kemudian yang kedua adalah konten yang menyesatkan. Konten yang menyesatkan atau misleading content, di dalamnya biasanya ada penggunaan informasi yang sesat untuk membingungkan sebuah isu atau individu. Misleading content ini dibentuk dengan cara memanfaatkan info seperti gambar, pernyataan resmi, tapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki aslinya. Nah, kalau misalnya ini biasanya, misalnya ada statistik penyebaran COVID-19. Nah, nanti ada penjelasan bahwa COVID-19 ini dibalik yang harusnya sembuh, itu dibalik menjadi yang terpapar gitu. Terus kemudian nanti diganti atasnya bahwa namanya diganti bahwa ini adalah data asli gitu, seperti itu. Nah, seperti itu yang bikin masyarakat ini jadi kemakan. Dampaknya apa? Dampaknya mereka jadi berani keluar. Berani keluar rumah dengan tidak mematuhi protokol kesehatan dan sebagainya. Ini adalah contoh. Ini adalah konten tiruan. Konten tiruan atau imposter content adalah ketika sebuah sumber asli ditiru atau diubah untuk mengaburkan fakta sebenarnya. Konten palsu ini juga bisa berbentuk konten tiruan dengan cara mendompleng ketenaran suatu lembaga. Nah, akhir-akhir ini di Kamboja ada nih berita tentang sebuah pamflet atau brosur yang menginstruksikan sesuatu yang salah. Nah, di brosur itu ada logonya WHO. Nah, itu sempat sangat booming di Kamboja, dan hampir seluruh pengguna internet di Kamboja itu mempercayai, mungkin sebagainya enggak. Namun itu sangat trending dan dibicarakan sampai akhirnya pihak WHO itu sendiri menginformasikan kepada masyarakat Kamboja bahwa itu bukan statement mereka. Nah, seperti ini kan menjadi kerugian bagi banyak pihak ya, pihak WHO, pihak kita sendiri, masyarakat, dan pihak kesehatan dunia itu kesehatan masyarakat dan orang-orang di sekitarnya nggak tahu apa-apa. Nah, hal kayak gini tuh nggak cuma terjadi satu kasus, tapi banyak kasus gitu. Mulai dari logo Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, itu sering banget digunakan. Lagi orang-orang kebanyakan percaya, dan hal kayak gini yang harus kita hindari gitu. Jadi kalau misalnya memasang logo suatu brand atau lembaga, alangkah kita cross check ke website aslinya atau sosial media asli dari lembaga tersebut. Jangan sampai kejadian yang di Kamboja ini terulang lagi. Atau bahkan lebih parah jadi, tapi lebih parah lagi jangan sampai. Kemudian yang selanjutnya adalah konten palsu. Mohon maaf, Mbak Kerin. Saya ingin menginfokan bahwa waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Baik, terima kasih. Ini ya, baik, terima kasih. Kemudian ada palsu, yaitu 100% palsu, dan kemudian ada keterkaitan yang salah, yaitu konten yang kalau misalnya kita tahu adalah clickbait. Judulnya apa, isinya apa, nah itu termasuk hoax. Kemudian ada konten yang salah, yaitu konten yang emang benar-benar dibuat untuk salah dan menyesatkan. Dan yang terakhir adalah konten yang dimanipulasi, yaitu konten ketika informasi atau gambar yang asli sengaja dimanipulasi untuk menipu. Secara sederhana, konten jenis ini dibentuk dengan cara mengedit konten. Nah, ini banyak banget nih, seperti kasus-kasus misalnya seorang pejabat menyampaikan sesuatu di depan kerumunan, di depan Nah, konten yang dimanipulasi ini banyak banget nih kasus-kasusnya. Terutama pejabat-pejabat yang anggap aja lah pejabat-pejabat sedang peace gini, tangannya membentuk tangan telunjuk dan tangan tengahnya ini membentuk peace, namun diedit menjadi cuma tangan telunjuknya doang. Nah, itu selain pejabat juga banyak selebritis yang mengalami hal semacam itu. Nah, itu kan jadi misleading ya buat masyarakat yang melihatnya. Kemudian kemudian gimana sih cara kita biar terhindar dari hoax dan misleading seperti itu? Yang pertama yang kita miliki, kemudian
esensial pengembangan literasi digital yang kita pahami dan kita kuasai, kita juga harus bijak menggunakan internet. Yang pertama adalah hemat. Hemat penggunaan kuota, hemat penggunaan kata, hemat waktu. Jangan menggunakan internet itu sebagai tempat untuk hal-hal yang tidak penting. Kemudian yang kedua seperlunya ya. Seperti yang tadi saya sebutkan hemat waktu yaitu seperlunya. Kalau misalnya kalian ada suatu informasi yang dirasa perlu, ambil. Kalau misalnya berita-berita seperti gosip atau sebagainya yang kalian tahu sendiri itu tidak perlu, buang dari. Kemudian yang tiga yaitu positif dan bermanfaat. Hindari konten-konten negatif karena itu juga merusak otak kalian. Yang keempat adalah privasi. Jaga privasi kalian dengan terus mengupdate Android kalian atau PC kalian. Kemudian gunakan sandi yang 8 karakter ya, yang seperti anjuran Google. Dan juga jangan membagikan informasi kalian di sosial media, terutama dan juga kalau misalnya ada yang menginformasikan kalian bahwa ini sering banget terjadi, ada yang nelpon kalian terus bilang kalau kalian memenangkan sesuatu, kalian harus membayar sebagai pajak, itu jangan percaya, karena kalau kalian memenangkan sesuatu, kalian nggak akan mendapatkan pajak yang kalian kirim. Biasanya pajak kalau dipotong dari hadiah tersebut. Kemudian yang kelima adalah selektif. Masih di internet itu perlunya selektif. Keenam, kalian tuh sadar siapa yang kalian ajak bicara, apa yang dibahas, kemudian jangan pernah kemudian yang next kalian hal hoax gitu, kalian harus cross check dulu. Ada 3 tools nih, ada 6 tools tepatnya. Next, nah 6 tools untuk pegangan kalian kalau sewaktu-waktu kalian merasa ragu dengan berita yang kalian dapatkan. Ini khusus untuk nomor 1, Google Maps dan Google Street View. Biasanya misalnya kebakaran di gedung ini, kecelakaan di jalan ini, jembatan roboh dan sebagainya. Kalau kalian kurang percaya dengan berita itu, kalian bisa capture gambarnya, misalnya gambar capture gambarnya, kemudian kalian cari di Google Maps dan Google Street View. Itu kalau misalnya tempat. Nah, kalau misalnya foto-foto misalnya foto-foto biasa gitu, bukan untuk mencari jalan atau tempat, kalian bisa gunakan Google Image dan yandex.com. Itu sama, caranya adalah kalian mengupload foto video asli atau fake itu, atau video lama atau video baru kalian, atau video benar atau video yang salah, kalian bisa cek di fake video news debunker by In dan Jeff. Dan Jefferies Image Metadata Viewers, caranya kalian screenshot bagian videonya, kemudian kalian upload di situs itu. Kemudian cara mengetahui situs terpercaya yaitu lihat apakah situs itu memiliki .id, itu biasanya situs-situs yang terpercaya, karena kalau misalnya kalian memiliki situs dengan .id, kalian harus mengurus dengan menyerahkan adalah cek kontak situs. Biasanya kalau di situs-situs resmi itu ada kontaknya ya, kayak email kemana, telepon kemana. Nah, itu kalau misalnya ada kontaknya, kalian merasa ragu dengan informasinya, kalian bisa kontak. Kalau misalnya situs itu tidak ada kontak situsnya, lebih baik hindari situs itu. Kemudian yang ketiga adalah mengecek di situs Whois. Jadi kalian masukkan situsnya ke situs Whois dan kalian akan tahu recordnya. Kemudian yang keempat yaitu penggunaan bahasa. Kalau misalnya situs-situs yang resmi itu biasanya mereka punya seseorang yang menulis artikel dengan kemampuan linguistik yang tinggi. Jadi saya akan menyimpulkan bahwa literasi digital bisa diartikan sebagai kemampuan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk mengolah informasi. Perlunya kesadaran untuk mau belajar dan membuka pikiran kritis dan beretika dalam menggunakan internet menjadi keutamaan untuk menjaga keselamatan diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Sekian dari saya. Next. Apabila ada salah dan kurangnya mohon maaf, dan apabila saya menyampaikannya terlalu cepat, saya mohon maaf karena kendala sinyal juga waktu yang terbatas. Apabila ada salah dan kurangnya mohon maaf, koreksi saya terima, saya tampung, kritik dan saran saya tampung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Erin.
Ya, baik. Untuk panelis selanjutnya, Mbak Oksana Jayawardani sudah siap? Sudah siap, Mbak Selin. Ya, baik. Untuk itu, saya persilahkan untuk mengemukakan argumennya ya. Saya share screen dulu. Sudah terlihat ya, Mbak Oksana? Sudah. Ya, baik. Ya, bisa dimulai Mbak Oksana. Baik. Next, Mbak Selin. Nah, dahulu orang memberikan istilah literasi sebagai melek huruf. Namun, kini lebih meluas dan berkembang seiring dengan tuntutan teknologi. Dulu orang disebut buta huruf bila belum sampai pada tahap membaca dan menulis. Tapi kini, istilah buta huruf adalah kondisi gagap teknologi atau gaptek alias minus literasi digital. Nah, literasi sendiri dapat dideskripsikan sebagai dasar dari pengetahuan manusia yang terus berkembang. Sedangkan digital dari kata digitus dalam bahasa Yunani yang berarti jari jemari. Nah, dari sini dapat dikatakan bahwa literasi digital merupakan kemampuan menggunakan digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Literasi digital menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat saat ini, sebab kemajuan teknologi yang tidak diimbangi oleh kecerdasan dalam menggunakan perangkat teknologi modern. Dalam literasi digital, bukan hanya sekadar kemampuan mencari, menggunakan, dan menyebarkan informasi, tetapi diperlukan kemampuan dalam membuat informasi. Next, Mbak Selin. Nah, untuk itu terdapat 8 elemen untuk mengembangkan literasi digital. Yang pertama yaitu kultural. Kultural merupakan pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital. Pengguna literasi digital tentunya sangat beragam. Beragam di sini yaitu pengguna literasi digital berasal dari berbagai daerah yang pastinya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, untuk itu, para masyarakat Indonesia dapat memahami keberagaman tersebut. Elemen yang kedua yaitu kognitif. Kognitif merupakan daya pikir dalam menilai konten. Bagi masyarakat Indonesia, dalam menggunakan literasi digital, harus dapat menilai konten yang ada. Untuk melakukan penilaian konten, diperlukan kemampuan daya pikir yang baik dan bagus bagi masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu konstruktif. Konstruktif merupakan reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Reka cipta sesuatu yang ahli di sini maksudnya dilakukannya penemuan. Penemuan terjadi karena seseorang melihat apa yang telah dilihat oleh setiap orang, namun memikirkan apa yang tak seorang pun pikirkan. Nah, aktual di sini yaitu melakukan penelusuran apakah konten itu nyata atau tidak, sehingga tidak hanya menerima dari satu sumber saja. Elemen yang keempat yaitu komunikatif. Maksud komunikatif yaitu paham bagaimana sistem jaringan komunikasi digital, misalnya cara mengoperasikan. Karena berkembangnya iptek saat ini, kita dituntut untuk dapat memahami sistem jaringan. Elemen yang kelima yaitu percaya diri. Dalam memanfaatkan literasi digital, dibutuhkan adanya rasa percaya diri, seperti dalam membuat suatu tulisan pada literasi digital. Untuk yang keenam, yaitu kreatif. Kita dapat melakukan hal baru dengan cara kreatif, tidak hanya mencari dan menerima informasi, kita juga dapat membuat karya tulis yang tentunya dapat bermanfaat bagi semua orang. Elemen yang ketujuh yaitu kritis. Dalam menerima informasi dibutuhkan pemikiran kritis agar tidak mudah menerima informasi begitu saja.
Dan untuk elemen yang terakhir, yaitu bertanggung jawab. Segala tindakan yang kita lakukan dalam penggunaan literasi digital diperlukan adanya tanggung jawab. Jika tidak ada rasa tanggung jawab, maka segala permasalahan dalam literasi digital ini akan semakin buruk. Next. Nah, literasi digital mempunyai berbagai manfaat. Di antaranya, yang pertama yaitu memperoleh informasi dengan cepat. Dengan menggunakan teknologi ini, dapat membuat kita memperoleh informasi dengan lebih cepat dibandingkan dengan mencari informasi secara langsung. Manfaat yang kedua yaitu belajar lebih cepat. Banyak masyarakat maupun pelajar lebih sering menggunakan handphone dibanding buku, sehingga dengan adanya literasi digital ini dapat membantu proses belajar lebih cepat. Untuk yang ketiga yaitu selalu mengetahui informasi terkini. Adanya internet dan aplikasi literasi digital membuat pengguna mudah mengetahui informasi yang sedang hangat dibicarakan. Untuk manfaat yang keempat, yaitu mempermudah proses komunikasi, yaitu dapat mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan orang, apalagi di seluruh dunia. Untuk manfaat yang kelima, yaitu mengetahui cara menjaga privasi dalam dunia online. Seiring dengan banyaknya berbagai bentuk kejahatan secara online, literasi digital membantu kita untuk lebih pandai dalam menjaga privasi dan juga membantu kita untuk mengetahui batas privasi untuk menghindari sesuatu hal yang tidak untuk manfaat yang terakhir yaitu memahami segala jenis cybercrime. Dengan adanya literasi digital dapat memberi pengetahuan kepada kita dalam melakukan self-filtering untuk menghindari segala bentuk kejahatan. Next. Seperti yang banyak hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Berita palsu yang memicu adanya konflik di masyarakat merupakan bukti bahwa adanya kemajuan peradaban manusia tidak selamanya membawa dampak positif. Berbagai penyimpangan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tidak diimbangi dengan kapasitas kognitif masyarakat. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa kognitif merupakan salah satu elemen penting dalam pengembangan literasi digital. Namun, hal tersebut merupakan suatu masalah yang ada pada masyarakat Indonesia. Masih banyak masyarakat yang belum bisa menggunakan daya pikir dengan baik untuk program literasi digital ini. Next. Nah, untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, di sini ada beberapa solusi. Di antaranya, yang pertama yaitu literasi digital dapat digunakan sebagai kurikulum pendidikan. Pemerintah merupakan kunci agar konsep ini bisa terselenggara dengan baik. Oleh sebab itu, penguatan literasi digital dapat dimasukkannya program literasi digital sebagai kurikulum pendidikan. Pendidikan yang dimaksud di sini adalah pendidikan dasar dan menengah. Sejak dini, masyarakat harus dibekali kemampuan untuk berpikir kritis sehingga ada metode sharing dalam kognitif mereka ketika menerima informasi. Dimasukkannya literasi digital sebagai kurikulum dapat dalam bentuk mata pelajaran ataupun pendidikan karakter. Nah, untuk solusi yang kedua, yaitu penyelenggaraan pendidikan karakter selain pada pelajar, seperti pada program bela negara oleh Kemenham dan strategi kontra terorisme
dan radikalisme yang digalakkan oleh BNPT dan Polri. Untuk solusi yang ketiga yaitu adanya penegakan hukum yang kuat. Hal ini penting agar tidak terjadi kebocoran manfaat dari program yang dijalankan. Akan sulit menjalankan program literasi digital apabila pelaku kejahatan cyber tidak ditindak secara tegas melalui hukum positif yang berlaku. Dan untuk solusi yang terakhir yaitu pentingnya nilai-nilai Pancasila. Dengan adanya penerapan nilai-nilai Pancasila pada pelajar maupun masyarakat, di sini merupakan solusi yang terpenting. Karena nilai-nilai Pancasila dapat membantu cara berpikir para masyarakat Indonesia dan para pelajar. Next. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa literasi digital berpengaruh pada masyarakat Indonesia saat ini guna mengakses informasi dalam berbagai format yang disajikan melalui media. Selain itu, dapat menjadi sarana mewujudkan demokrasi yang baik dalam masyarakat, sehingga diharapkan para masyarakat dapat menggunakan internet atau media baru dengan memperhatikan asal informasi yang didapat. Nah, cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Selin. Ya, terima kasih Mbak Oksanal atas pemaparannya yang sungguh luar biasa. Kita lanjutkan pada panelis ketiga kita, yaitu Mbak Dia Hanggraini. Sudah siap Mbak Dia? Siap. Baik, saya share screen ya. Ya. Sudah terlihat ya Mbak Dia Hanggraini? Sudah. Ya, saya persilakan untuk memaparkan pendapatnya. Baik, terima kasih pada Mbak Celin telah memberi saya kesempatan untuk membahas materi tentang literasi digital. Sebelumnya, perkenalkan saya Dia Hanggraini Murti Ingtias dengan NPM 20110301072. Next, Mbak. Baik, literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Douglas A. J. Belshaw dalam tesisnya yaitu What is Digital Literacy tahun 2011 mengatakan bahwa ada 8 elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital, yaitu 1. Kultural atau pemahaman ragam konteks pengguna di dunia digital, 2. Kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten, 3. Konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual, 4. Komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital, yang 5. Kepercayaan diri yang bertanggung jawab, 6. Kreatif, melakukan hal baru dengan cara baru, yang 7. Kritis dalam menyikapi konten, dan 8. Bertanggung jawab secara sosial. Next, Mbak. Kemudian, tantangan dan peluang dalam literasi digital. Yang pertama, tantangan. Berkembangnya peralatan digital dan akses informasi digital yang membanjir, keterampilan dalam literasi digital menjadi hal yang mesti dikuasai pengguna internet. Tercatat melalui riset bahwa pada tahun 2017 terdapat 130 juta jiwa pengguna internet di Indonesia dengan angka pertumbuhan sebanyak 51% hanya dalam setahun.
Sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia, perkembangan dunia digital di Indonesia punya dua sisi yang berlawanan dalam kaitannya dengan pengembangan literasi digital. Di satu sisi, mudahnya akses informasi memudahkan kita memenuhi kebutuhan dan rasa ingin tahu. Di sisi lain, dengan tidak memiliki keterampilan di dunia digital, maka hal ini akan berdampak negatif untuk kehidupan kita. Kemudian peluang media digital sangat memungkinkan adanya peluang seperti meningkatnya keuntungan dalam bisnis, lahirnya lapangan pekerjaan baru berbasis media digital, dan pengembangan kemampuan literasi. Dengan adanya jaringan internet, digitalisasi dapat dijadikan media perantara untuk menuju praktik literasi yang dapat menghasilkan teks berbasis cetak. Next, Mbak. Prinsip dasar pengembangan literasi digital. Konsep literasi digital sejalan dengan terminologi yang dikembangkan oleh UNESCO pada tahun 2011, yaitu merujuk pada serta tidak bisa dilepaskan dari kegiatan literasi seperti membaca dan menulis, serta matematika yang berkaitan dengan pendidikan. Prinsip dasar pengembangan literasi digital yaitu satu, pemahaman sederhana yang meliputi kemampuan untuk mengekstrak ide. Dua, saling ketergantungan yang dimaknai bagaimana suatu bentuk media berhubungan dengan yang lain. Yang ketiga, faktor sosial. Berbagi tidak hanya sekedar sarana untuk menunjukkan identitas pribadi atau distribusi informasi, tetapi juga dapat membuat pesan tersendiri. Yang keempat, kurasi. Berbicara tentang penyimpanan informasi seperti penyimpanan konten pada media sosial melalui metode Save to Read Later, merupakan salah satu jenis literasi yang dihubungkan dengan kemampuan untuk memahami nilai dari sebuah informasi dan menyimpannya agar lebih mudah diakses dan dapat bermanfaat dalam jangka panjang. Next, Mbak Celin. Gerakan literasi digital di sekolah. Next. Sasaran gerakan literasi digital di sekolah ada 3, yaitu basis kelas, basis budaya sekolah, basis masyarakat. Dalam basis kelas, dapat meningkatkan jumlah pelatihan literasi digital yang diikuti kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, dan meningkatnya intensitas penerapan dan pemanfaatan literasi digital dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, basis budaya sekolah, dengan jumlah dan variasi bahan bacaan dan alat peraga berbasis digital. Kemudian frekuensi peminjaman buku bertema digital dan lain sebagainya. Yang ketiga, basis masyarakat. Strateginya untuk jumlah sarana dan prasarana yang mendukung literasi digital di sekolah dan tingkat keterlibatan orang tua, komunitas, dan lembaga dalam pengembangan literasi digital. Next. Strategi gerakan literasi. Literasi digital di sekolah harus dikembangkan sebagai mekanisme pembelajaran terintegrasi dalam kurikulum atau setidaknya terkoneksi dengan sistem belajar mengajar. Kemudian strategi yang pertama yaitu penguatan kapasitas fasilitator literasi di lingkungan sekolah yang ditekankan pada pelatihan kepala sekolah, pengawas, guru, dan tenaga pendidikan tentang literasi digital. Yang kedua, peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu di sekolah menjadi kebutuhan yang harus dilaksanakan oleh sekolah. Ketiga, penambahan bahan bacaan literasi digital di perpustakaan. Keempat, penyediaan situs-situs edukatif sebagai sumber belajar warga sekolah. Yang kelima, penggunaan aplikasi-aplikasi edukatif sebagai sumber belajar warga sekolah. Yang keenam, pembuatan mading sekolah dan mading kelas. Ketujuh, penyediaan informasi melalui media digital di beberapa titik strategis di lingkungan sekolah dapat membantu warga sekolah dalam memperoleh informasi dan pengetahuan baru. Next. Gerakan literasi digital di keluarga. Sasaran gerakan literasi digital di keluarga dengan tujuan dari perbuatan budaya, literasi digital di keluarga, terutama bagi anak-anak, adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan positif dalam menggunakan media digital,
dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua juga diharapkan mampu mengarahkan dan mengembangkan budaya literasi di keluarga. Meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital dan yang aplikatif dan berdampak pada keluarga. Dan juga beberapa sasaran literasi digital dalam keluarga yaitu: 1. Meningkatnya jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki keluarga. Yang kedua, meningkatnya frekuensi membaca bahan bacaan literasi digital dalam keluarga setiap harinya. Yang ketiga, meningkatnya jumlah bacaan literasi digital yang dibaca oleh anggota keluarga. Next. Sebelumnya lagi azan, mau dilanjutin dulu apa di stop dulu, Mbak Moderator? Sekiranya itu mengganggu ini nggak ya? Mengganggu kegiatan ini nggak ya? Kedengarannya mengganggu nggak suaranya? Tidak begitu sih, Mbak. Tidak apa-apa sih, dilanjut saja. Ya, saya lanjutkan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Strategi gerakan literasi digital di keluarga. Beberapa strategi yang dapat dilakukan yaitu: 1. Penguatan kapasitas fasilitator. Yang kedua, peningkatan jumlah ragam sumber belajar bermutu dengan penyediaan bahan bacaan terkait media digital di rumah, pemilihan acara televisi dan radio yang edukatif, pemilihan situs dan aplikasi edukatif sebagai sumber belajar anggota keluarga. Yang ketiga, perluasan akses sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar dengan penyediaan komputer, laptop, dan akses internet di keluarga, dan penyediaan televisi dan radio sebagai sumber informasi dan pengetahuan. Yang keempat, peningkatan pelibatan publik dengan sharing session yang dapat dilakukan dengan mengundang pakar. Yang kelima, penguatan tata kelola dengan pembuatan kesepakatan atau aturan keluarga dan pendampingan keluarga. Next. Gerakan literasi digital di masyarakat. Sasaran gerakan literasi digital di masyarakat. Kecerdasan bermedia di masyarakat sangat penting. Beberapa sasaran pengembangan literasi di masyarakat yang ingin dicapai yaitu: 1. Meningkatnya jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki setiap fasilitas publik. Kedua, meningkatnya frekuensi membaca bahan bacaan literasi digital setiap hari. Ketiga, meningkatnya jumlah bahan bacaan literasi digital yang dibaca oleh masyarakat setiap hari. Yang keempat, meningkatnya jumlah partisipasi aktif komunitas sebagai lembaga atau instansi dalam penyediaan bahan bacaan literasi digital. Next. Strategi gerakan literasi digital di masyarakat. Yang pertama, penguatan kapasitas fasilitator dengan pelatihan penggunaan aplikasi atau perangkat digital. Kedua, pelatihan penulisan dan pembuatan blog. Tiga, pelatihan penggunaan perangkat atau aplikasi internet yang bijaksana. Yang kedua, peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu dengan penyediaan sumber belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi di ruang publik, dan penyebaran informasi dan pengetahuan melalui media sosial. Yang ketiga, perluasan akses sumber belajar dan cakupan peserta belajar dengan penyediaan akses internet di ruang publik dan penyediaan informasi melalui media digital di ruang publik. Yang keempat, peningkatan pelibatan publik dengan sharing session dan pelibatan para pemangku kepentingan. Yang kelima, penguatan tata kelola, pembuatan kesepakatan atau aturan, dan pengalokasian anggaran khusus dalam dana desa. Next. Baik, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu pembelajaran literasi digital harus melibatkan pemahaman mengenai nilai-nilai universal yang harus ditaati oleh setiap pengguna, seperti kebebasan berekspresi, privasi, keragaman budaya, hak intelektual, hak cipta, dan sebagainya.
Literasi digital membuat seseorang dapat berinteraksi dengan baik dan positif dengan lingkungannya. Dengan demikian, literasi digital perlu dikembangkan di keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai bagian dari pembelajaran sepanjang hayat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, yaitu Mbak Celin. Terima kasih Mbak Celin. Ya, terima kasih Mbak Anggreni. Selanjutnya, terima kasih atas pemaparannya yang sungguh luar biasa. Selanjutnya, kita lanjutkan pada panelis keempat kita, yaitu Mbak Titi Laras Trapsila. Sudah siap Mbak Titi? Ya, sudah siap ya. Saya share screen dulu. Sudah terlihat Mbak Titi? Terlihat ya? Sudah. Share screen. Ya. Baiklah, jika seperti itu saya persilakan untuk mengemukakan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Laras Trapsila dengan NPM 2010301122. Terima kasih untuk moderator telah membantu mempresentasikan PowerPoint-nya. Di sini saya akan memaparkan pengenalan literasi digital. Next. Latar belakang dari literasi digital yaitu sebagai bangsa yang besar, Indonesia harus mampu mengembangkan budaya literasi sebagai prasyarat kecakapan hidup abad ke-21 melalui pendidikan yang terintegrasi mulai dari keluarga, sekolah, sampai dengan masyarakat. Selain itu juga menjadi pintu masuk untuk mengembangkan budaya literasi bangsa adalah melalui penyediaan bahan bacaan dan peningkatan minat baca anak. Lanjut. Apa sih literasi digital itu? Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menurut Douglas J. Beslau, ia mengemukakan pendapat tentang elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital. Yang pertama yaitu kultural, atau disebut sebagai pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital. Yang kedua, kognitatif, yaitu daya pikir dalam menilai konten. Yang ketiga ada konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Yang keempat, komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Yang kelima, kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Yang keenam, ada kreatif, yaitu melakukan hal baru dengan cara yang baru. Yang ketujuh, ada kritis dalam menyikapi konten dan bertanggung jawab secara sosial. Next. Prinsip pengembangan literasi digital yaitu ada 4. Yang pertama, pemahaman. Pemahaman untuk mengekstrak ide secara eksplisit dan implisit dari media. Yang kedua, ada saling ketergantungan atau saling berinteraksi antara media yang satu dengan media yang lain. Yang ketiga, ada faktor sosial.
di mana faktor sosial itu menentukan keberhasilan jangka panjang media yang membentuk ekosistem organik untuk mencari informasi, berbagi informasi, menyimpan informasi, dan akhirnya membentuk ulang media itu sendiri. Yang terakhir ada kurasi atau kemampuan untuk menilai sebuah informasi, menyimpannya agar dapat diakses kembali. Next, selanjutnya ada kerangka literasi digital di Indonesia, ada 3, yaitu proteksi atau safeguard. Yang kedua ada hak-hak atau right. Yang ketiga ada pemberdayaan, empowerment. Proteksi, yaitu perlunya kesadaran atas keselamatan dan kenyamanan menggunakan internet, yaitu perlindungan data pribadi, keamanan daring, serta privasi individu dengan layanan teknologi enkripsi sebagai salah satu solusi yang disediakan. Yang kedua yaitu hak-hak, yaitu hak kebebasan berekspresi yang dilindungi dan hak atas kekayaan intelektual dan berserikat dan berkumpul. Yang terakhir pemberdayaan, di mana pemberdayaan internet untuk menghasilkan karya produktif, jurnalisme warga dan kewirausahaan serta hal-hal terkait etika informasi. Dilanjutkan dengan adanya macam-macam gerakan literasi, ada 3, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dalam bidang sekolah, literasi digital mempunyai sasaran, yaitu basis kelas dan basis budaya sekolah. Next. Basis kelas, yaitu sasarannya untuk meningkatkan jumlah pelatihan literasi digital yang diikuti kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Yang kedua, sasarannya untuk meningkatkan intensitas penerapan dan pemanfaatan literasi digital dalam kegiatan pembelajaran. Dan terakhir, untuk meningkatkan pemahaman kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa dalam menggunakan media digital dan internet. Yang kemudian sasarannya untuk basis budaya sekolah. Yang pertama, jumlah dan variasi bahan bacaan dan alat peraga berbasis digital. 2, frekuensi peminjaman buku bertema digital. 3, jumlah kegiatan di sekolah yang memanfaatkan teknologi dan informasi. Yang keempat, jumlah penyajian informasi sekolah dengan menggunakan media digital atau situs laman. Yang kelima, jumlah kebijakan sekolah tentang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, tingkat pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Next. Yang kedua, dari macam gerakan literasi, yaitu gerakan literasi digital dalam keluarga. Sasarannya untuk meningkatkan jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki keluarga. Selain itu, untuk meningkatkan frekuensi membaca bahan bacaan literasi digital dalam keluarga setiap harinya. Kemudian, meningkatkan jumlah bacaan literasi digital yang dibaca oleh anggota keluarga. Yang kemudian, untuk meningkatkan frekuensi akses anggota keluarga terhadap penggunaan internet secara bijak. Kemudian ada meningkatnya intensitas pemanfaatan media digital dalam berbagai kegiatan di keluarga. Dan yang terakhir, meningkatkannya jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak pada keluarga. Next. Yang ketiga ada gerakan literasi dalam masyarakat, sasarannya untuk meningkatkan jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki setiap fasilitas publik. Yang kedua, meningkatnya frekuensi membaca bahan bacaan literasi digital setiap hari. Kemudian meningkatnya jumlah bahan bacaan literasi digital yang dibaca oleh masyarakat setiap hari. Yang keempat, meningkatnya jumlah fasilitas publik yang mendukung literasi digital.
Yang kelima, meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi digital. Yang keenam, meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif yang berdampak pada masyarakat. Kemudian dari literasi digital mempunyai manfaat, yaitu menghemat waktu. Dalam usaha pencarian dan menemukan informasi itu menjadi lebih mudah. Dalam beberapa kasus pelayanan online juga akan menghemat waktu untuk digunakan karena tidak harus mengunjungi langsung ke tempat layanannya. Yang kedua, belajar lebih cepat. Di mana pada kasus misalnya seorang yang harus mencari definisi atau istilah kata-kata penting seperti contohnya glosarium. Dibandingkan dengan mencari referensi yang terbentuk cetak, maka akan lebih cepat dengan memanfaatkan sebuah aplikasi khusus glosarium yang berisi istilah-istilah penting. Kemudian manfaatnya untuk menghemat uang. Saat ini banyak aplikasi khusus yang berisi tentang perbandingan diskon sebuah produk. Bagi seseorang yang bisa memanfaatkan aplikasi tersebut, maka ini bisa menghemat pengeluaran ketika akan melakukan pembelian online di internet. Kemudian bisa membuat lebih aman. Sumber informasi yang tersedia dan bernilai di internet jumlahnya sangat banyak. Ini bisa menjadi referensi ketika mengetahui dengan tepat sesuai kebutuhannya. Sebagai contoh, ketika seseorang akan pergi ke luar negeri, maka akan merasa aman apabila membaca berbagai macam informasi khusus tentang negara yang akan dikunjungi itu. Kemudian untuk informasi yang lebih update, di mana kehadiran aplikasi terpercaya akan membuat seseorang akan selalu memperoleh informasi terbaru. Kemudian ada selalu terhubung, di mana mampu menggunakan beberapa aplikasi yang khususnya untuk proses komunikasi, maka akan membuat orang akan selalu terhubung dalam hal-hal yang bersifat penting dan mendesak. Maka ini akan memberikan manfaat tersendiri. Selanjutnya, manfaatnya membuat keputusan yang lebih baik. Next. Membuat keputusan yang lebih baik, literasi akan membuat individu dapat membuat keputusan yang lebih baik karena ia memungkinkan mampu untuk mencari informasi, mempelajari, menganalisis, dan sekaligus bisa membandingkannya kapan saja. Kemudian membuat Anda bekerja. Kemudian bisa merasa bahagia. Dalam pandangan Brinay Bird, di internet banyak sekali berisi konten-konten seperti gambar atau video yang bersifat menghibur. Oleh karenanya, dengan mengakses bisa berpengaruh terhadap kebahagiaan seseorang. Yang terakhir, bisa mempengaruhi dunia, di mana di internet sudah tersedia tulisan-tulisan yang dapat mempengaruhi pemikiran para pembacanya dengan penyebaran tulisan melalui media yang tepat akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kehidupan sosial. Selanjutnya, adanya kemampuan yang harus dikuasai dalam pemanfaat literasi digital, yaitu social networking, di mana kehadiran situs jejaring sosial adalah salah satu contoh yang ada dalam social networking dalam kehidupan sosial. Misalnya adanya Facebook, Twitter, Instagram, maupun Google. Kemudian ada transliterasi, sebagai kemampuan memanfaatkan segala platform yang berbeda, khususnya untuk membuat konten, mengumpulkan, membagikan, sehingga mengkomunikasikan maintaining prevensi. Hal penting dalam literasi digital adalah tentang maintaining prevensi atau menjaga privasi dalam dunia online. Memahami segala jenis cybercrime seperti pencurian online melewat
kartu kredit, mengenal ciri-ciri situs palsu, penipuan via email, dan lain sebagainya. Menampilkan identitas online hanya seperlunya saja untuk menghindari sesuatu yang hal tidak diinginkan. Kemudian ada Mechanism Digital Identity, yaitu berkaitan dengan bagaimana cara kita menggunakan identitas yang tepat di berbagai jaringan sosial dan platform lainnya. Kemudian creating content, atau yang berkaitan dengan suatu keterampilan tentang bagaimana caranya membuat konten di berbagai aplikasi online dan platform, misalnya Powtoon, Prezi, blog, forum, dan Wikis. Selain itu, mencakup kemampuan menggunakan berbagai platform e-learning. Kemudian ada organizing and sharing content, di mana ini digunakan untuk mengatur dan berbagi konten informasi agar lebih mudah disebarkan. Next. Kemudian ada repurposing content, di mana ini digunakan untuk bagaimana kita membuat konten dari berbagai jenis informasi yang tersedia hingga menghasilkan konten baru dan dapat dipergunakan kembali untuk berbagai kebutuhan. Kemudian ada filtering and selecting content, di mana kemampuan untuk mencari, menyaring, dan memilih informasi dengan tepat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, misalnya lewat berbagai mesin pencari di internet. Yang terakhir ada self-broadcasting, di mana bertujuan untuk membagi ide-ide menarik dan gagasan pribadi atau konten multimedia, misalnya melalui blog atau forum. Hal tersebut adalah bentuk partisipasi dalam masyarakat sosial online. Next. Pentingnya literasi digital yaitu untuk kita bisa dapat mengingat data dan informasi akan terus bertambah dan berkembang. Kemudian mendapatkan informasi yang bernilai cepat dan mengevaluasi kita akan menjaga privasi dalam dunia online. Kesimpulan dari pemaparan saya, kemajuan teknologi secanggih apapun tetap harus bermanfaat dan mengandung kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat secara komprehensif, khususnya dalam kehidupan sosial. Selain itu, literasi digital sejatinya mendorong para penduduk di dunia digital atau digital netizen untuk lebih aktif dalam menggunakan instrumen teknologi tersebut. Selain itu, membangun budaya literasi digital perlu melibatkan peran aktif masyarakat secara bersama-sama. Keberhasilan membangun literasi digital merupakan salah satu indikator pencapaian dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator, Mbak Selin. Ya, terima kasih Mbak Titi atas pemaparannya yang sangat bagus saya bilang ya. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Di sini saya sudah menyiapkan dua buah pertanyaan bagi para panelis kita. Yang pertama saya akan menanyakan kepada Mbak Oksana. Ini kaitannya dengan seberapa penting sih literasi digital saat ini dan di masa depan itu seberapa pentingnya gitu. Mungkin bisa mulai dijawab Mbak Oksana. Baik, Mbak Selin. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Selin tentang seberapa penting sih literasi digital itu. Literasi digital sangat penting. Bayangkan saja, semua informasi sekarang sudah dapat beredar dalam hitungan detik. Namun, apabila seseorang bisa mudah percaya dengan apa yang cepat itu, tanpa memiliki kemampuan literasi yang baik, tentu akan mempengaruhi pribadinya.
Bisa-bisa ia menjadi mudah termakan isu, mudah dihasut, dan kemungkinan buruk lainnya, misal saja tindak kriminal. Apalagi di masa depan ketika semuanya sudah serba digital, serba cepat, dan serba canggih. Kalau tidak bisa mengimbangi dengan kemampuan literasi digital, manusia pun akan semakin tertinggal, akan menjadi korban dari kemajuan teknologi tersebut. Bukannya malah memanfaatkan kecepatan akses informasi untuk mendapatkan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagi mereka yang sudah tahu dan mengerti tentang literasi digital, nantinya orang tersebut tidak akan tersesat pada informasi atau arus informasi. Ia juga tidak akan mudah dipancing emosinya untuk melakukan hal-hal tertentu yang tidak sesuai dengan nilai dan moral kemanusiaan. Sekian jawaban dari saya, Mbak Selin. Ya, terima kasih Mbak Oksana atas jawabannya yang cukup jelas bagi saya ya. Jadi pada dasarnya literasi digital itu juga mempengaruhi ya kebijakan orang dalam menggunakan digital pada masa ini ya. Selanjutnya pertanyaan untuk Mbak Titi Laras. Bagi orang-orang dengan kemampuan digital literasi yang sangat baik nih, dampak yang diharapkan itu apa sih sebenarnya? Bagi Mbak Titi Laras mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Mungkin saya akan bisa menjawab itu. Tentu saja ada harapan dari kemampuan digital literasi yang baik, di mana masyarakat yang tidak mudah diadu domba oleh kelompok tertentu yang ingin negara ini terpecah belah. Kemudian kriminalitas bisa ditekan dan hal-hal negatif lainnya dapat turun drastis. Kemudian masyarakat dengan kemampuan literasi digital yang baik malah akan cepat berkembang dan maju pesat karena mereka merasa harus melakukan sesuatu seperti riset atau membuat temuan. Mereka tidak akan mudah goyah hanya dengan pemberitaan yang remah-remah atau yang hanya sebatas ruang. Mungkin sekiranya itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Titi Laras. Jadi pada dasarnya banyak ya yang diharapkan ya dari orang dengan kemampuan digital literasi yang baik ini. Salah satunya dengan agar tidak mudah diprovokasi ya, begitu ya Mbak Titi Laras ya. Baik, sampailah kita pada penghujung kegiatan. Dari kegiatan pada siang hari ini dapat saya simpulkan beberapa hal penting yang telah disampaikan atau dipaparkan oleh para panelis kita pada siang hari ini, yaitu salah satunya kekurangan untuk menalar dan berpikir kritis itu merupakan suatu dampak negatif dari adanya atau kekurangan dari adanya digital literasi ini. Dan salah satu cara agar hal tersebut tidak terjadi yaitu dengan kompetisi literasi digital yang terdiri dari internet searching, content evaluation, hypertextual navigation, dan terakhir knowledge assembly. Dan hoax itu pada dasarnya terdapat hoax itu pada dasarnya ada hanya untuk kepentingan orang yang membuat hoax tersebut. Hoax itu terjadi karena jurnalis yang lemah dan faktor ekonomi yang memancing orang-orang agar percaya dengan hoax itu dan dapat menghasilkan keuntungan bagi yang membuat hoax. Lalu setelahnya pengguna literasi digital itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Oksana. Tidak semua dapat memanfaatkan literasi digital dengan baik. Mungkin cukup sekian kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk para panelis yang sangat hebat. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam saya membawakan kegiatan pada hari ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.